Hi guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Salah Ika. Oh salah ya. Bukan. Si mana sih kita ini? Ini Zenius Learning Podcast. Zenius Learning Podcast. Hi guys, welcome back di Zenius Learning Podcast. Kali ini bareng gue Ika sama Lukman. Oke, sama Bang Lukman ya, Bang Bang Lukman. Lukman. Bang Lukman di sini apa, Bang? Gue di sini kerja sebagai tutor sejarah. Di Oke. Zenius maksudnya ya. Iya, Di iya. Zenius itu kerja sebagai tutor sejarah. Oke, kali ini kita bakal bahas soal konspirasi. Makanya tadi Nasi Jazz ya. Nasi Jazz tentang konspirasi gitu kan. Sebelum kita lanjut untuk ngobrolin soal konspirasi ya, gue mau perkenalan dulu nih soal Zenius. Nah, Zenius ini tuh adalah bimbel online yang membantu lo buat belajar. Dari materi kita tuh ada dari SMP, SMA, dan juga bantu belajar untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, Man, jadi tuh dulu gue sempat dengar teori konspirasi soal patung pancoran. Katanya tuh dulu patung pancoran tuh kan dia posisinya gini, satu tangannya ke depan, satu tangannya ke belakang, ya kayak gini kan. Nah, katanya tuh tangan yang depannya nunjuk ke harta karunnya Soekarno. Oke. Nah, tapi dalam sejarah gimana nih? Sebenarnya teori konspirasi tuh apa sih? Terus kayak kenapa dia bisa sampai ada dan orang-orang percaya gitu? Oke, pertama gue ini dulu ya, gue ceritain tadi pertanyaan lo yang tentang patung pancoran. Bener nggak sih itu nunjuk ke hartanya Soekarno? Ya sebenarnya kalau teori konspirasi soal patung pancoran itu memang salah satu mitos dan konspirasi yang cukup hype lah. Karena selain ngomongin menunjuk ke harta Soekarno, ada yang bilang juga ia menunjuk ke Rusia. Karena pada saat dibangun kan masih demokrasi terpimpin, kita masih dekat sama Rusia. Terus ada yang bilang itu menunjuk ke Sunda Kelapa, ada yang bilang menunjuk ke Kemayoran. Emang sih kayaknya arahnya memang ke arah utara ya. Tapi sebenarnya itu justru nggak nunjuk. Iya, kemarin nih baru banget nih. Gue lewat tuh kan di dekat patung banyak kan ada flyover gitu. Gue lewat, gue pengen tahu nih sebenarnya emang beneran nunjuk apa gimana nih tangannya? Enggak cuy, tangannya tuh gini doang. Iya, dan itu sebenarnya Soekarno atau dulu pematungnya itu pengen gambarin manusia terbang. Karena lagi itu kan sebenarnya namanya patung digantara. Nama aslinya ya, bukan patung pancoran. Nah, itu memang menggambarkan manusia terbang dan supaya ada semangat perkembangan dirgantaraan Indonesia pada masanya Soekarno gitu. Jadi beberapa sejarawan pun sebenarnya ada yang mengungkap bahwa itu nggak nunjuk kemana-mana. Itu basically cuman memang kayak menggambarkan orang yang lagi mau terbang gitu. Kayak Superman kan begini. Iya, betul. Tidak apa kanan ya? Agak lupa cuma ya salah satunya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau yang ngomongin tentang patung pancoran. Tapi ya sebenarnya kita kan banyak terpapar dengan konspirasi ya. Banyak lah di media sosial apalagi sekarang kan. Nah, kenapa sih orang itu bisa percaya dengan teori konspirasi? Nah, orang itu sebenarnya bisa percaya atau bisa mengemukakan teori konspirasi karena pada dasarnya manusia itu dalam melihat realitas itu suka bikin pola-pola, Kak. Pola-pola gimana tuh maksudnya? Pola yang kayaknya pola logika, ketika melihat ada fakta A, fakta B, fakta C, terus dia suka mengambil kesimpulan yang berbeda dari pandangan umum. Nah, jadi teori konspirasi kan kalau sebenarnya aslinya itu adalah teori yang mengungkapkan bahwa ada sesuatu di balik yang orang umumnya pada tahu. Ada sebuah kejahatan, konspirasi kan kejahatan, persekongkolan, persekutuan jahat gitu. Nah, terus para penggemar teori konspirasi itu jadi suka mengambil kayak apa ya? Kayaknya yang orang-orang pada percaya ini belum tentu benar deh. Karena apa? Karena dia menemukan bukti lain yang ketika dia simpulkan, memang logikanya valid. Kalau lo udah nonton yang Sabda, yang core domains knowledge itu kan, yang logik, yang empirik gitu segala macam. Nah, kalau dicari urutannya, kita lihat pernyataan konspirasinya, memang kayaknya logis. Tapi sebenarnya yang keliru adalah dia ketika mengumpulkan bukti-bukti empirisnya, nah ini yang kadang ada masalah. Bukti-buktinya kadang nggak valid atau ya secara empiris tidak benar gitu loh. Kayak kalau contohnya Sabda kan yang ikan, seluruh yang di laut adalah ikan. Paus hidup di air, paus hidup di laut. Ya kan, ya paus adalah ikan itu kan kesimpulan logika yang valid kan. Tapi kan itu nggak benar. Itu salah, paus bukan ikan kan. Nah, sama kayak orang-orang dengan teori konspirasi suka ngambil deduksi yang logikanya valid, tapi dia nggak ngecek bukti-bukti empirisnya itu
sudah tepat atau belum dan lain sebagainya. Nah, di situ ilmu sejarah hadir. Nah, bedain sejarah dan konspirasi. Kalau sejarah atau ilmu sejarah itu kan ilmu yang akan mengkaji bukti-bukti atau sumber-sumber informasi tentang peristiwa yang sudah terjadi. Gitu, Kak. Oh ya, tapi teori konspirasi tuh seru banget. Bahkan gua dulu tuh penikmatnya banget. Jadi dulu tuh dibanding belajar gua malah baca buku-buku, dan nonton. Iya, malah nontonnya konspirasi. Tapi gue juga gimana ya? Kayak gue tuh lihat, gue baca nih teori konspirasi, udah gue percaya aja gitu. Gue nggak mencoba untuk nyari fakta yang benernya gimana. Gue nggak mencoba mencari untuk kayak bener nggak sih nih sebenarnya yang terjadi tuh gimana. Itu gimana ya, maksudnya kayak gimana caranya gue bisa, maksudnya gimana ya, biar gue nggak narik semuanya mentah-mentah gitu. Nggak gue teori konspirasi nggak percaya gitu. Ya kayak emang kalau mau dibilang teori konspirasi seru, Kak, gue jujur gue juga dulu sebelum gue belajar sejarah yang bener ya, maksudnya belum belajar sejarah yang benar dan belum tahu tentang bagaimana sih kita bisa mengevaluasi dan memvalidasi informasi masa lalu gitu. Gue juga dulu gue dulu tuh kan waktu SD suka Dewa. Tapi pas SMP SMA, ketika gue ada dulu tuh berita-berita Ahmad Dhani Yahudi. Oh iya, tahu. Ahmad Dhani Yahudi. Itu rame banget. Iya, parah. Gue tuh jadi langsung, aduh gue malas dengerin Dewa, gue takut gitu. Gue nggak tahu kenapa gitu, gue takut gitu. Gue takut di dalam lirik-liriknya tersimpan Iya, benar. ideologi Zionis dan lain sebagainya. Terus gue juga gue dulu juga percaya kalau bukan 2012 kiamat, tapi ada buku Huru-Hara Akhir Zaman. Itu bilangnya tahun 2020 kiamat. Dia pakai matematika, hadis-hadis. Ya gue dulu terpapar Islam termasuk Islami juga ya. Jadi gue percaya sama buku-buku begitu. Ya, yang akhirnya gue kayaknya 2020 kiamat dan segala macam. Terus setelah gue belajar sejarah, terutama di kuliah sejarah, ternyata ada prinsip metodologi dalam ilmu sejarah gitu. Jadi suatu informasi, ini sebenarnya bukan cuma untuk teori konspirasi ya, tapi buat lo yang kadang mungkin melihat informasi-informasi sejarah di medsos. Yang pertama lo harus cek adalah sumbernya. Jadi apakah sumber yang digunakan itu valid atau kualitasnya baik? Karena ini ya nanti teman-teman yang, karena Zenius itu ada semua ya video-video pembelajarannya, ini bisa lo ulik lah di video pembelajaran Zenius tuh tentang sumber sejarah dan lain sebagainya. Nah, jadi ada sumber sejarah yang kualitasnya lebih tinggi daripada yang lain. Terus ada cara-cara kita memverifikasi sumbernya, dari isi informasinya, dari bentuknya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada kalau lo mempelajari sejarah sebagai satu keilmuan gitu. Nah, hanya kadang memang sejarah kita yang kita pelajari atau penulisan sejarah yang kita sering pelajari di sekolah itu juga banyak mengandung konspirasi tau gak sih lo? Iya, kayak misalnya Super Semar. Iya. Itu kan sampai sekarang orang akhirnya terpacu untuk ngomongin konspirasi Super Semar. Gitu, karena yang benar yang mana juga nggak tahu ya kan. Terus ya dan lain sebagainya atau juga tentang peran Soeharto di serangan umum 1 Maret. Jadi banyak yang abu-abu. Karena ya balik lagi, di kita belajar sejarah itu menghafal satu narasi sejarah yang ya satu historiografi yang ya mungkin hanya berupa satu sudut pandang gitu. Sedangkan kalau ngomongin sejarah memang sudut pandangnya banyak. Dan dari sudut pandang yang banyak itu terkadang bukti-buktinya harus kita timbang sehingga kita bisa bedain mana yang secara sejarah empirisnya valid dan mana yang konspirasi gitu. Oh, tadi lo bilang kan sumber yang valid ya. Nah, cara tahu sumber yang valid tuh gimana, Man, kira-kira? Oke, jadi sumber sejarah itu kan secara sifat ya. Kalau bentuknya ada yang arsip, ada yang film apa segala macam ya, bentuknya banyak. Tapi kalau yang secara sifat itu ada yang namanya sumber primer dan sumber sekunder. Nah, kalau yang primer itu kan sumber yang berasal dari masa atau zaman yang sama lah dengan peristiwa yang kita sedang kaji. Misalnya lo mau mengkaji tentang peristiwa 17 Agustus 1945. Terus lo pakainya sumber koran-koran tahun 45. Lo nanya wawancara saksi yang hidup dan datang pada saat proklamasi di rumahnya Pak Karno itu. Nah, itu sumber primer. Nah, itu kualitasnya akan lebih baik daripada sumber sekunder.
Kalau yang sumber sekunder ini, sumber yang asal informasinya itu dari tulisan atau orang-orang yang hidupnya setelah peristiwa itu terjadi. Jadi kayak tahun 45 nih, sumber sekundernya tuh misalnya ada yang keterangan orang tahun 70-an bilang, wah 45 itu nggak bener gini-gini. Padahal dia nggak hidup di masa 45, nggak lihat langsung, dan menulisnya pun tidak pada masa di mana peristiwa itu terjadi. Nah, itu dari situ aja kita sudah bisa memilah mana sumber yang lebih kredibel, lebih dapat dipercaya ketika ada dua sumber yang kita temukan dalam informasi sejarah. Terus selain itu kita bisa memverifikasi. Pertama memverifikasi informasinya dengan membandingkan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Kedua membandingkan wujudnya, bentuknya. Misalnya nih, lo nemuin arsip. Arsip yang katanya itu arsip tahun 45. Oke. Nah, tapi kalau dilihat kertasnya, kayaknya kertasnya bukan kertas dari 45 gitu loh. Atau yang kemarin gue sempet rame di Twitter. Jadi di Twitter itu ada orang yang nge-tweet kalau ada perempuan berhijab dari abad ke-17. Terus dia kasih fotonya. Oh iya gue lihat itu. Iya, kan? Terus. Fotonya itu bilang ini selama ini disimpan di perpustakaan Leiden Belanda. Kayak disembunyikan sama Belanda lah. Kan kayak konspirasi lagi kan. Nah, sedangkan kalau kita punya pengetahuan soal verifikasi, kita bisa memverify apakah informasi itu benar atau enggak. Dengan misalnya, benar nggak sih ada foto dari abad ke-17? Kita kan juga mungkin nggak punya kemampuan untuk kesana ke Belanda buat ngelihat nih fotonya ada apa enggak. Tapi paling nggak dari situ aja kalau kita punya sumber informasi yang lain yang menjelaskan bahwa fotografi baru ada abad ke-19, easy buat kita verified itu informasi. Nah, jadi sejarah itu, yang ini juga mungkin tadi gue agak kelewat ya. Sejarah itu kita harus bedakan ada dua aspek. Yang pertama, sejarah sebagai sebuah keilmuan, yang ya dia sebagai sebuah ilmu pengetahuan itu punya kajian untuk objeknya itu ada sumber-sumber informasi. Kita memverified sumber-sumber informasi tentang masa lalu. Itu yang ilmuwan sejarah lakukan tuh. Nah, yang kedua itu ada historiografi atau penulisan sejarah. Yang ini sebenarnya hanyalah sebuah bentuk rekonstruksi dari informasi-informasi tentang masa lalu itu gitu. Nah, yang tadi kita sering pelajari itu yang bagian yang kedua, penulisan sejarahnya, historiografi yang udah ada gitu. Tapi kita di sekolah gitu ya, mungkin yang bikin teman-teman siswa juga malas belajar sejarah, kita tuh nggak pernah dikasih bekal yang pertama. Betul. Cuma disuruh ngapal doang. Betul. Gitu. Nggak dikasih bagaimana kita bisa mencari sumber yang valid, sumber primer gitu. Bagaimana kita memverifikasi sumber yang bagaimana kita memverifikasi sumber supaya dapat informasi yang kredibel, itu kita jarang dilatih dan jarang dipelajari di sekolah menengah gitu sih. Betul. Lalu dulu kalau misalnya suruh ngasih tugas sudah copy paste aja dari Wikipedia. Wikipedia. Sumbernya yang penting Wikipedia udah aman dah. Iya. Padahal kita belum tahu juga Belum tahu juga. Iya, gitu. benar. Apa ya, masih mending kalau misalnya disuruh kayak gitu doang. Kadang-kadang kamu besok bikin makalah ya. Iya. Terus nggak dikasih tahu harus nyari dari mana. Yang penting pada minggu depan makalahnya udah jadi atau presentasi. Terus akhirnya kan namanya siswa belum ada yang bimbing, belum ada yang tahu. Akhirnya itu Wikipedia di copy paste taruh di satu slide PPT, penuh banget itu satu slide PPT. Begitu dibenerin aja gitu lagi sama dosen atau gurunya, ya benar. Nggak dikoreksi, nggak dikasih tahu segala macam ya. Akhirnya banyak siswa di sekolah merasa sejarah hanya menghafal. Padahal sejarah ya investigasi sebenarnya. Kita menginvestigasi apakah informasi-informasi yang ada di masa lalu itu sudah bisa dipercaya, dan juga akhirnya kita juga terlatih untuk menemukan atau ketika membuat argumen menggunakan bukti-bukti empiris yang juga dapat sahih gitulah. Itu sih. Nah, Man, tapi kalau di zaman modern sekarang nih, misalnya gue mendapatkan suatu informasi sejarah nih. Nah, itu sekarang kalau untuk sekarang nih gue nyari tahu ininya gimana? Maksudnya nyari tahu kebenarannya tuh gimana? Ya sebenarnya kalau mau nyari tahu kebenarannya paling enggak lo ya satu mungkin lo bisa lihat siapa yang ngomong. Dalam arti sumber yang digunakan orang yang ngomong ini udah benar atau enggak, atau bertentangan banget atau enggak. Yang kedua lo cari second opinion dong. Jadi kadang kalau ini sih bukan hanya dalam sejarah ya, di dalam sehari-hari pun kita kalau menerima informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu.
ya kalau kata Sabda kan otak manusia Indonesia itu harus bisa diinstal cara-cara yang akhirnya misalnya bisa lebih paham ketika menemukan informasi-informasi. That's why di dalam tes-tes kita sekarang pun kan SNBT itu kita kan dilatih tes literasinya kan. Jadi ketika kita menemukan satu informasi, kita paham ide pokok informasinya apa, terus juga alasan si penulis dan motif si penulis itu bisa kita kaji. Itu kan udah mulai dilatih dengan adanya soal-soal AKM dan soal SNBT gitu. Nah, dari situ itu adalah latihan pertama. Tapi yang mungkin juga bisa lo lakuin adalah lo cari second opinion. Karena dalam sejarah pun, ini bukan hanya bicara konspirasi atau hoax dan disinformasi ya. Dalam sejarah pun sebenarnya seorang sejarawan tidak bisa mengklaim apa yang dia temukan itu udah paling benar. Karena dalam setiap, istilahnya kan rekonstruksi sejarah, peristiwanya kan udah lewat. Nggak ada yang bisa balik lagi ke masa lalu untuk memastikan seperti apa sih sebenarnya pas proklamasi kemerdekaan. Kita cuma lihat satu sudut pandang aja. Dulu gue itu paling suka gambarannya adalah salah seorang sejarawan. Dia gambarin sejarah itu kayak lo lagi ngumpulin keterangan saksi-saksi yang melihat sebuah kecelakaan di perempatan. Jadi perempatan kan ada empat arah ya. Di empat arah itu orang semua melihat satu kecelakaan di tengah-tengah perempatan. Perspektifnya pasti beda-beda. Dari sudut pandang yang sebelah kanan misalnya ngelihat, oh ya misalnya kecelakaannya mobil sama motor. Mobilnya tuh yang salah karena dia melanggar lampu merah. Yang sebelah kiri mungkin nggak lihat lampu merah itu kan. Betul. Nah itu bisa jadi ada perspektif yang berbeda, sehingga dalam sejarah pasti akan ada banyak versi dan perspektif, sehingga kita nggak bisa ambil satu terus udah jadi langsung ini paling benar ini apa segala macam. Tapi ketika memang sebuah informasi itu diambil dari sumber yang sahih, yang secara kredibilitas juga bisa dipercaya gitu, itu paling memungkinkan untuk benar gitu loh istilahnya. Jadi nggak bisa juga kan dalam domain empiris itu ya pokoknya lu nonton yang Sabda lah sama Prati buat temen-temen nih, itu penting banget sebagai dasar gitu buat lo berdebat dan lain sebagainya tentang banyak perspektif. Ya empiris itu kan nggak memang istilahnya apa sih? Apa istilahnya relatively absolute ya, relatively absolute gitu, nggak ya tergantung dari basis teorinya masing-masing gitu. Jadi ya stop untuk langsung percaya ketika lo menemukan informasi sejarah di medsos dan dimanapun gitu. Cek dulu intinya. Betul. Berarti cek dulu ya teman-teman, jangan percaya lihat TikTok nih, wah. Udah berita biasa anak-anak zaman sekarang soalnya informasinya TikTok kan. TikTok kalau nggak Twitter gitu. Gue nggak tahu ya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang juga begitu. Berarti anak-anak zaman sekarang jangan-jangan kita nggak perlu bedain antara Gen Z sama yang boomers. Karena boomers itu kan biasanya kelakuan boomers tuh. Serius. WhatsApp. Benar, grup WhatsApp keluarga itu adalah informasi toksik paling berbahaya. Iya benar. Segera forward pesan ini jika kalau tidak kamu nanti mati. Iya, itu tuh zaman-zaman kita banget itu. Nanti si SMS, ini akan mendatangi kamu gitu ya. Kalau misalnya ya jangan-jangan kalau kan argumennya Gen Z dan itu kan sudah lebih ini dengan teknologi dan lain sebagainya. Kalau gitu jangan-jangan kita memang dalam mengotak-ngotakan antara Gen Z sama boomers dalam behaviornya di medsos tentang informasi itu nggak beda jauh. Nah inilah yang menurut gue ya jadi sangat penting banget kebijakan-kebijakan yang pendidikan terutama ya yang melatih nalar. Karena semakin ke depan itu informasi akan semakin banyak. Kita nggak bisa menghentikan ya sekarang web udah 3.0 dan lain sebagainya yang wah makin penuh lah pasti dengan informasi kan otak kita. Kalau kita nggak bisa menyaring dengan caranya salah satunya adalah memahami bagaimana kita mengkaji literasi, terus juga ketika informasi masa lalu kita paham sejarah sebagai keilmuan ya, sebagai kajian terhadap sumber sejarah, itu pasti kita akan selalu terjebak dalam ya hoax ataupun bahkan konspirasi gitu. Nah kalau dari pendapat itu aja ada apa sih itu yang beragam perspektif. Menurut lo gimana soal pendapat yang history is written by the winner? Oh, sejarah ditulis oleh pemenang. Oke, jadi sebenarnya itu pendapat yang kalau bisa gue bilang ya memang ada benarnya. Tapi bukan berarti itu karena si pemenang
lebih bisa mengvalidasi informasi masa lalu. Ini lebih kayak gini aja, teori influencer deh. Apa tuh? Influencer kan adalah orang yang bisa punya pendapatnya bisa berpengaruh ke banyak orang. Nah, para influencer ini kan pasti punya sesuatu hal yang orang lain nggak punya kan. Artinya dia secara kedudukan sosialnya lebih tinggi. Ya, pemenang kan kita ibaratkan begitu. Pemenang ini kan sebenarnya ada yang bilang pemenang, ada yang bilang penguasa. Yep. Nah, orang yang berkuasa ini kan otomatis pendapatnya itu lebih bisa lebih legitimate atau lebih bisa dipercaya sama orang. Ini gue pakai bahasa hegemoni sih sebenarnya. Gue menghegemoni orang-orang banyak itu apa bahasa gampangnya ya? Bisa mempengaruhi orang banyak. Karena dia berkuasa, misalnya dia seorang presiden. Dia punya banyak menteri, dia bisa menguasai televisi, dia bisa menguasai radio, dan dia juga presiden gitu loh, orang yang menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah negara. Jadi pasti dia lebih dianggap berpengaruh. Bahkan ya, gue nih kan kemarin ada cerita tuh yang tentang orang yang pertama kali membuat teori bumi datar ini jadi sangat nge-hype. Itu kan ternyata ada satu artis, satu penyanyi ya, siapa namanya? Siapa ya? Ramon yang cerita. Gue lupa lagi, pokoknya rapper gitu. Rapper gitu, ada seorang rapper yang dia membuat teori, ya dia di pesawat gitu kan, dia nge-video tentang kok ini mana nih katanya bulat tapi kok nggak kelihatan sananya kan. Nah, itu kelihatan kan lengkungannya lengkungannya segala macam. Nah, gara-gara itulah bumi datar tiba-tiba naik lagi. Ya, padahal sebenarnya teori bumi datar sebelum belakangan ini muncul ya udah dari lama ada, tapi nggak pernah dapat perhatian publik. Sebelum akhirnya ada seorang yang punya pengaruh informasi yang lebih luas, jadi teori komunikasi lah ini, komunikasi yang bisa mempengaruhi banyak orang, itu ngomong gitu. Jadi itulah yang akhirnya membuat sejarah, ada anggapan, ada pernyataan bahwa sejarah itu dimiliki oleh penguasa atau pemenang gitu. Gitu Kak. Oke, jadi dari tadi kan kita udah bahas nih soal perspektif sejarah, soal konspirasi, soal informasi sejarah. Nah, lo ada saran gak nih untuk anak-anak dan teman-teman yang nonton, gimana sih caranya untuk jangan untuk apa sih, kayak kalau dapat informasi tuh jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Ya, oke. Jadi yang pertama gua balik lagi ya, sejarah itu ada dua bagian gitu kan. Yang satu yang penulisan sejarah, yang satu ilmu sejarah. Nah, yang mulai bisa lo lakuin adalah lo coba deh untuk pahamin yang sejarah sebagai sebuah ilmu gitu. Yang dia kajiannya adalah menganalisis kualitas informasi dari sebuah sumber, terus mengumpulkan sumber-sumber yang valid, karena itu nanti sangat berguna entah untuk membentengi lo sebagai antivirus terhadap informasi-informasi yang masuk, atau itu juga akan membantu lo ketika lo membuat sebuah pernyataan atau argumen. Lo terbiasa untuk menggunakan sumber yang kredibel dalam membuat argumen. Yang kedua, ya meskipun banyak perspektif, meskipun kadang sejarah adalah versi penguasa gitu kan, kita tetap harus melihat informasi dengan kritis. Ya, kita pahami bahwa ya memang nggak semuanya benar, tapi juga nggak seluruhnya salah. Ya, itu kan nggak berarti bahwa yang punya pemenang itu juga absolutely wrong gitu loh. Tapi itu kan hanya sebuah versi. Yang namanya ilmu kan nggak pernah yang selesai ya. Ilmu pengetahuan itu kan memang bergerak terus, dinamis gitu kebenarannya. Nah, sehingga lambat laun lo juga mungkin kalau misalnya tidak bisa menyimpulkan sendiri, atau bahkan bisa bikin sejarah versi lo. Karena ya tapi dengan ini ya, dengan apa tadi ya, balik lagi ke dengan mengumpulkan sumber informasi yang kredibel dan juga prinsip verifikasi yang bagus gitu. Artinya ya itulah antivirus yang sangat berguna buat lo ketika berhadapan dengan adanya teori konspirasi, informasi sejarah yang belum tentu kebenarannya. Lo pelajarinlah sejarah sebagai sebuah keilmuan, dan lo pahami yang namanya domain knowledge itu ya, tentang empiris itu yang seperti apa. Dengan itu ya kemungkinan besar kita bisa terhindar dari konspirasi ataupun informasi sejarah yang tidak valid.
Oke, thank you banget ya Man untuk hari ini kita udah ngobrol-ngobrol soal konspirasi dan sejarah dan segala macam. Thank you Ika. Thank you Lukman, thank you lagi. Thank you Oke terus. guys, sampai di sini dulu Zenius Learning Podcast kali ini. Jangan lupa kita ada di kita ada di Spotify juga. Dadah. Ada di Spotify dan YouTube. Bye.